Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Abid Al-Banjir. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya atau pengajian kita, syahdan atau bahasa kitanya cerita baru, alenia baru. Syahdan, inilah aqaidul iman pada hak Allah Ta'ala yang tafsili. Jadi inilah pembahasan tentang aqaidul iman, akidah keimanan yang wajib dietikadkan oleh orang yang beriman pada hak Allah Ta'ala. Artinya ini hak milik Allah yang mempunyai mempunyai contoh yang 20 sifat itu hanya milik Allah maksudnya. Yang pertama yaitu sifat wujud. Sifat wujud itu maknanya yaitu ada Allah Ta'ala, mustahil ia adam. Allah wajib bersifat wujud, tapi wajib di situ maksud wajib Allah bersifat wujud itu maksudnya ialah wajib akal menerima bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud. Wajib akal menerima. Seandainya akal tidak menerima wujud Allah Ta'ala, berarti dia bukan beriman kepada Allah. Karena akal yang menerima Allah Ta'ala bersifat wujud, maka dia beriman dengan satu sifat baru, sifat wujud. Dan mustahil ia Allah Ta'ala bersifat adam. Artinya akal tidak menerima bahwasanya Allah itu bersifat adam. Adam itu maknanya tiada. Akal hanya menerima Allah bersifat wujud, tapi akal tidak menerima Allah bersifat tiada. Dan takrifnya, definisinya, ma la yata'aqqalu dzatu biduni. Artinya barang yang tiada terakal, suatu pemikiran atau suatu pemahaman, i'tikad yang tiada terakal, zat yang tidak masuk akal, ada zat dengan tiada wujud. Jadi i'tikad kita seperti itu. Sesuatu yang tidak masuk akal, akalnya tidak menerima. Ada zat yang tanpa ada wujud. Seandainya akal tidak menerima, berarti Allah wajib bersifat wujud. Seandainya akal tidak menerima, berarti tidak meyakinkan Allah bersifat wujud. Ini urusan bisa dilihat, tidak bisa dilihat, bisa dirasakan, tidak bisa dirasakan, itu urusan belakangan. Yang penting dia yakin Allah bersifat wujud. Merasakan ya engkau Allah Ta'ala bersifat wujud itu nanti dulu. Yang penting i'tikadnya Allah bersifat wujud. Yakin Allah Ta'ala bersifat wujud? Yakin. Yakinnya bukan 100% lagi, di atas 100%. Terlalu yakin Allah bersifat wujud. Dan bukan zon itu sangkaan, sangka kuat, aku yakin, tapi keyakinanku ini 75% Allah Ta'ala itu ada, 25% aku tidak yakin adanya, berarti bukan yakin namanya. Itu kalau dihitungan bisa dipersenkan kan 100% keyakinan. Jadi yang pertama harus wajib akal menerima Allah bersifat wujud. Lalu kita cek, kita buktikan betul tidak Allah bersifat wujud. Harus sesuai dengan dalil. Yang pertama kan tadi hanya akal. Yang kedua kita ambil dalil secara nakli, secara ambilan daripada Al-Quran. Apa dalil Al-Qurannya? Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah Ta'ala, yaitu Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu dalil secara Al-Quran.
Ini kalau seandainya nih akalnya belum kuat cukup menerima, belum cukup kuat untuk menerima keyakinan Allah Ta'ala itu ada, maka lihatlah dengan sejarah dalil Al-Quran. Seandainya engkau tidak bisa merasakan Allah Ta'ala itu ada, maka rasakanlah makhluk Allah ada. Rasakanlah, lihatlah bahwasanya yang diciptakan Allah itu ada. Siapa yang Allah ciptakan? Bukan melihat keluar, tapi melihat ke dalam dia diri. Karena menyatakan diri ini ada, berarti Allah itu ada. Meyakinkan diri ini ada melalui dalil Al-Quran. Meyakinkan Allah Ta'ala itu ada, dalil-dalil akal. Akal menerima, tidak mungkin ada sesuatu yang diciptakan sedangkan yang menciptakan orangnya tiada, kata mungkin. Jadi dalil nakli atau dalil Al-Quran itu hanya untuk zahir ciptaan, sedangkan dalil akal itu tidak perlu dalil Quran lagi, karena dalil Quran hanya untuk sejarah zahir, hanya hubungannya kepada yang diciptakan di alam langit dan bumi. Tapi kalau dalil yang menciptakan itu dalil-dalil akal. Kalau misalnya kita menggunakan, kita balik Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, itu dalil akal misalnya, dalil akal, bukan dalil nakal. Nakal itu nakli maksudnya. Kita balik dalil akal kita, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bingung kita tuh. Kalau ini digunakan untuk dalil akal, bingung. Kalau memang Allah menciptakan langit dan bumi, kalau memang Allah menciptakan makhluk, buktikan mana Allah. Itu gara-gara dalil nakli dipakai menggunakan dalil akal. Jadi kalau dalil nakli dan nakli, dalil akal beda. Akal ini diperkuat oleh dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kan hanya menyatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan makhluk. Itu kan menyatakan aja baru bahwasanya pemberitahuan, pengumuman, wahai makhluk, Allah lah yang menciptakan kalian, kan pemberitahuan. Kalau akal tidak menerima, apa gunanya dalil nakli? Buktinya orang kafir, sekalipun orang kafir hafal Quran, tak akan menerima dia Allah itu sebagai Tuhan, sekalipun Al-Quran hafal. Jadi bahasa kitanya dalil nakli ini, dalil Al-Quran ini hanya bantuan memberikan kekuatan kepada akal. Jangan dibalik, kalau dibalik bahaya. Kalau dibalik otomatis kita nanya Allah itu mana, buktinya apa? Ini buktinya ada diciptakan, mana orang yang menciptakan? Itu gara-gara dibalik dalilnya. Jadi akal wajib menerima Allah Ta'ala itu ada dan mustahil tiada. Dalil secara naklinya, ambilannya ialah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kesimpulannya, bukti Allah Ta'ala itu ada, lihatlah makhluk. Kalau makhluk ini dinyatakan ada, apalagi Allahnya. Satu. Yang kedua, karena makhluk ini ada memiliki proses sebelumnya tiada lalu ada, berarti yang menjadikan makhluk itu tidak mungkin memakai proses yang sebelumnya tiada menjadi ada, maka masuk akal. Berarti wujud Allah Ta'ala ini tidak ada kalimat sebelumnya tiada menjadi ada, tapi wujud Allah ada dengan sendirinya. Baru lanjut ke sifat yang kedua, kidam. Sifat ketiga pokok mukhalafah. Dipahami dulu sifat wujud, insya Allah paham sifat-sifat yang berikutnya. Banyak kita ini belajar satu sifat belum masak sudah lanjut ke sifat berikutnya. Jadi makanan itu ada di masaknya, masakkan dulu satu makanan baru dimakan, baru lanjut masak yang kedua. Kiasnya seperti itu. Jadi wujud maknanya ada Allah Ta'ala mustahil, iya Allah Ta'ala ada atau tiada. Dan ta'rifnya ma la ta'aqalu dzatu biduni, barang yang tidak terakal
zat yang dengan tiada wujud. Tidak masuk akal, masa ada zat yang tanpa ada wujud. Yang kedua, kidam. Yang kedua, kidam. Makna kidam yaitu sedia. Allah Ta'ala sedia, arti sedia apa? Sedia itu tanpa ada permulaan, itu sedia. Ada dengan sendirinya, itu diantara makna sedia. Sudah ada, sedia juga. Mustahil, ya Allah Ta'ala hudus. Hudus itu maknanya baharu, sedangkan baharu ini banyak maknanya. Ada yang memaknai proses yang tiada menjadi ada, tiada menjadi ada, lalu ada menjadi tiada, itu proses. Dulu kecil sekarang besar, dulu miskin sekarang kaya, atau dimaknai baharu itu perubahan. Allah dulu, Allah sekarang, dan Allah yang akan datang beda. Nah, itu berubah namanya. Mustahil, baharu. Dan ta'rifnya ada awaliyatul wujud, artinya tiada permulaan adanya. Tidak ada permulaan wujud Allah, itu tidak ada permulaan. Allah itu memang awal, Allah awal dan Allah akhir. Tapi Allah itu awal, tidak ada yang mengawali. Kalau kita ini ada gitu, tapi sebelum adanya ini, adanya kita, sebelumnya diawali oleh ketiadaan. Sedangkan Allah itu awal, adanya awal, tapi tidak ada yang mengawali. Allah Ta'ala sudah ada duluan. Ia juga Tuhan yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Bukan berarti Allah berubah. Dulu statusnya Tuhan awal, nanti sudah terjadi kiamat, lalu statusnya Tuhan akhir. Bukan gitu artikan. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Sebelum alam ini ada, Allah sudah ada. Nanti alamnya akan dihancurkan seluruhnya, Allah tetap ada. Maknanya awal dan akhir. Dia awal, tidak ada yang mengawali. Dia akhir, tidak ada yang mengakhiri. Jadi wujud Allah Ta'ala itu ada, tidak ada yang mengawali, awal dan akhir. Lalu yang ketiga, sifat pokok. Sifat pokok ini maknanya kekal zat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala kekal, pokok. Zat Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Dan kekalnya Allah Ta'ala bukan dikekalkan. Sedangkan makhluk itu ada yang namanya, di antara makhluk ini ada yang kekal, di antaranya roh. Surga kan kekal, neraka pun kekal. Tapi status makhluk kekal di situ hanya dikekalkan, bukan kekal dengan sendirinya. Roh kekal, roh tidak akan hilang, roh tidak akan hancur. Yang hancur itu jasad, roh tetap ada. Awal-awal yang Allah ciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad kekal, tapi tetap statusnya dikekalkan. Sekalipun ada hadisnya bahwasanya nur Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari nur Allah. Kan ada hadisnya tuh di dalam apa? Sibtu Duror ada. Khalaqa qabla asya nur Nabi Muhammadin SAW min nurih. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad daripada nurnya. Jangan diartikan min nurih di situ nur Allah Ta'ala diambil lalu berkurang nur Allah, bukan. Itu mustahil, berkurang itu mustahil. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad dengan nurnya, dari nurnya. Nur Allah berkurang enggak? Jadi kalau ada yang mengatakan, ada yang menyatakan bahwa nur Nabi Muhammad itu kidam misalnya, ada yang menyatakan nur Nabi Muhammad kidam. Kenapa kidam? Karena nur Nabi Muhammad berasal daripada nur Allah Ta'ala. Sedangkan zat Allah Ta'ala kidam, berarti nur Nabi Muhammad kidam. Itu pelajaran sesat. Atau nur Nabi Muhammad itu pokok karena berasal daripada nur Allah. Nur Allah kekal, berarti nur Nabi Muhammad kekal juga, sesat. Jadi hukumnya tetap seluruh makhluk tetap hukumnya dikekalkan
karena asal mulanya diadakan, sebelumnya tiada menjadi ada, sebelumnya tiada menjadi ada, sekalipun status ada tadi kekal tetap dikekalkan. Jadi tidak ada salah lagi kita mengartikan Nur Nabi Muhammad kekal atau roh itu kekal, surga kekal. Yang ketiga sifat baqa. Makna baqa ialah kekal Allah Ta'ala, mustahil ia fana. Mustahil wujud Allah Ta'ala itu fana. Fana maknanya binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, binasa. Binasa ini diantaranya yang tadinya ada menjadi tiada, atau yang ada tadi berkurang akhirnya menjadi tiada, atau yang ada tadi berubah menjadi tiada atau fana namanya. Kayak wujud kita kan fana. Secara hakikat wujud kita ini fana. Secara hakikat, secara syariat pun fana. Jangankan secara hakikat, secara apa? Secara syariat yang tadinya muda tua. Perubahan itu sudah menunjukkan wujud kita fana. Sedangkan Allah baqa. Dan ta'rifnya Adam akhiratul wujud, tiada berkesudahan adanya, tidak ada kesudahan. Zat Allah Ta'ala itu tak ada kesudahan. Arti kekal yaitu tidak ada kesudahan. Kalau ada kesudahan berarti tidak kekal. Kita beribadah, ini beribadah lalu mengharap pahala. Kenapa kita dapat pahala? Karena beribadah. Apakah pahala itu kekal? Pahala itu sebelumnya kan tiada. Karena ada ibadah lalu timbul pahala. Kenapa pahala itu tidak kekal? Karena sebelumnya ada pahala, tiada ada pahala. Pahala timbul karena ada ibadah. Berarti pahala dengan ibadah sama-sama tidak kekal, sama-sama makhluk. Kalau sudah pahala dan ibadah itu sama-sama makhluk, untuk apa lagi beribadah mengharapkan pahala? Sia-sia jadi. Sama aja kita mengharap makhluk. Aku beribadah dengan niat mudah-mudahan Allah berikan aku pahala. Mudah-mudahan. Enggak, kalau ibadah bukan pasti kan? Pasti ada kalau pasti kita dapat pahala semuanya. Ada yang bahasa pasti tetap mudah-mudahan. Yang namanya mudah-mudahan ini mungkin dapat, mungkin tak dapat. Mungkin beramal kelihatan zahir, padahal yang didapat dosa. Ada amal ibadah, barangkali amaliyahnya riya, ujub, sombong, hasilnya dosa. Amaliyahnya maksiat, tapi ujungnya pahala. Dia maksiat, setelah maksiat tobat itu kan taat, pahala akhirnya. Jadi mungkin dapat, mungkin tidak, mungkin berdosa, mungkin tidak, mungkin berpahala, mungkin tidak. Jadi sesuatu yang mungkin ini tidak bisa dipastikan, apapun itu sesuatu yang mungkin. Kenapa pahala itu dianggap mungkin? Karena pahala ini diberikan kepada yang mungkin. Siapa yang mungkin? Ya manusia. Lalu ibadah yang kita kerjakan mungkin juga, mungkin dinyatakan ibadah, mungkin Allah nyatakan itu maksiat, kelihatan ibadah padahal maksiat. Jadi jangan berharap kepada yang mungkin, berharaplah kepada yang asli adanya. Siapa? Allah Ta'ala. Kita berserah diri dan berharap hanya kepada Allah. Urusan dapat tidaknya, urusan diberi Allah pahala tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kadang-kadang ada sebagian kita berdoa, ya Allah cepatkan kabulkan. Diceritakan ada seorang ulama yang istrinya meminta, wahai abang, itu bahasa istrinya lah, kita kiaskan seperti itu, bang doakan bang kita mudah-mudahan kaya raya. Ini menurut cerita di situ, ulama ini entah bermimpi bertemulah dengan malaikat. Lalu malaikat ini, ulama ini minta tanyakan kepada Allah melalui malaikat, minta doakan mudah-mudahan kaya, bininya ini kaya raya. Jadi kata malaikat, Allah sudah menyampaikan bahwasanya insya Allah binimu kaya, tapi umur potong setengah. Karena kalau kaya mendadak biasa kada lawas lagi mati, karena rezeki sudah diberikan semuanya dah. Istilahnya kalau umur kita 70 tahun, rezeki kita misal 50 miliar, ingin cepat-cepat umur 20-30 tahun sudah dikeserahkan 50 miliar, besoknya mati.
Jadi kata ulama, kata malaikat tadi, sampaikan ke binimu, kepada istrimu, siap Allah akan kabulkan menjadi kaya raya, tapi umur dipotong, umur muda karena ingin kekayaan. Jadi khabarkanlah kepada istrinya bahwasanya umur sekian insya Allah kau mati, tapi insya Allah kaya raya. Memang kaya raya istrinya. Jadi ditunggulah, suami menunggu, ini memang ada ceritanya. Ditunggulah pada umur yang sudah ditentukan. Ternyata panjang umur bininya, panjang umur, udah berapa lewat, malah berapa tahun lewatnya masih aja panjang umur. Ternyata diam-diam istrinya suka bersedekah. Ternyata sedekah itulah yang memanjangkan umur. Mungkin aja kan, mungkin. Jadi kita kalau beriman hanya kepada yang wajib itu lebih mudah dibanding beriman kepada yang harus. Karena ada 3, wajib, mustahil, dan harus. Beriman bahwasanya Allah bersifat qudrat dan iradat itu lebih mudah meyakinkan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak. Tapi ada yang satu, ya, yaitu sifat harus. Harus saja Allah menghendaki, harus Allah tidak menghendaki. Harus saja Allah menguasakan, dan harus saja Allah tidak menguasakan. Harus saja Allah menciptakan, harus saja Allah tidak menciptakan. Yang satu ini kebanyakan manusia itu kena. Apakah yakin setiap doa dikabulkan? Kalau kita pandang ke sifat yang wajib, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan, karena Allah kuasa mengabulkan. Tapi kalau kita kembali kepada sifat yang harus bagi Allah, harus saja Allah mengabulkan, harus saja Allah tidak mengabulkan. Ini kebanyakan manusia kena. Jadi seolah menuntut, ya Allah cepatkan kabulkan, padahal ada sifat satu yang harus tadi. Terserah Allah ingin mengadakan dan meniadakan. Jadi setiap kita beramal, setiap kita ibadah apapun, doa kah apakah, jangan lupa Allah bersifat harus, sifat yang jaiz. Jangan hanya mainkan ke hakikat yang wajib aja. Kalau yang wajib bahaya nih, kepaksaan. Setiap usaha pasti Allah lancarkan. Tuh beriman kepada yang wajib. Setiap aku beramal pasti Allah berikan pahala. Oh, pasti terus semuanya. Setiap aku bersedekah pasti kaya raya, karena Allah kuasa mengayakan. Tapi ingat, Allah bersifat harus, jaiz. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekal zat Tuhanmu wahai Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Lalu ada orang bertanya, kenapa di antara seluruh dalil-dalil sifat 20 ini ada satu sifat yang dalilnya menggunakan mukhatab. Mukhatab itu bahasa kitanya aku dan engkau berhadapan. Contoh di sini, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah zat Tuhan engkau wahai Muhammad. Kan engkau di situ. Sedangkan yang lain dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada bahasa engkau. Dan itu yang kedua, wal awwal wal akhir. Dialah Allah awal dan akhir. Dia lagi, tidak engkau. Sedangkan dalil baqa, apa? Kekal zat Tuhan engkau, rasa ujub, merasa diri lebih, merasa bangga dengan ibadahnya. Sekalipun ibadah, tapi cahaya iman tiada, maka tetap hukumnya musyrik. Sama dengan orang ini beranggapan ada sesuatu selain daripada Allah yang memberi bekas, yang memberikan manfaat. Ya, termasuk dirinya yang memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Kita memang masuk surga atau pahala itu didapat karena berbuat taat. Memang betul, itu bahasa syariat, betul. Masuk surga dengan sebab amal ibadah, pahala dengan sebab amal ibadah. Tapi bukan berarti kita sadarkan seluruhnya kepada amal ibadah, karena hakikat dengan syariat seolah-olah berbeda, padahal sama aja. Secara syariat kita beribadah mengharapkan pahala, secara hakikat kita beribadah mengharapkan Allah Ta'ala, kan Allah yang menghendaki kita beribadah. Jadi kurang lebih tergantung kita memaknai seperti apa. Antara syariat dan hakikat itu tidak ada batas, tidak ada dinding antara syariat dan hakikat. Setiap ada pekerjaan syariat
tetap ada hakikatnya, tetap ada kerajaan hakikat, tetap disuruh pakai syariat. Jadi dua-duanya berlazim-laziman antara syariat dan hakikat, jangan dipisah. Kalau dipisah kan bahaya. Seseorang yang meyakini walaupun tidak ada makanan, walaupun aku tidak makan, aku tetap bisa kenyang, itu hakikat. Lalu seseorang meyakini bahwasanya yang mengenyangkan itu adalah makanan, salah juga kan? Mainkan hakikat tanpa dimainkan syariat salah, mainkan syariat tanpa dimainkan hakikat pun salah. Wa man jama' bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang dua-duanya besertaan, maka itulah yang paling benar antara syariat dan hakikat. Jadi kalau kita kaji sifat 20, ini kita kaji ada hakikat, bukan dihilangkan syariat, tapi khusus hakikat syariat pikir sedikit, dipikirkan dulu, bukan dihilangkan. Kalau kita kaji pikir hakikat, pikir sedikit, pikirnya yang menyatukan antara syariat dan hakikat ialah ya tasawuf. Tasawuf inilah menyatukan, membuat hati kita tidak ada rasa iri dengki, tidak ada rasa merasa sombong, merasa mulia. Itu tasawuf. Padahal syariatnya jalan, hakikatnya jalan, dinetralisir oleh ilmu tasawuf. Jadi wajib ketiga-tiganya, tauhid, fikih dan tasawuf. Jangan di antara salah satu saja. Aku hobinya tauhid, tetap fikih dianggapnya rendah. Aku hobinya fikih, tetap tauhid dianggapnya kecil. Jadi ketiga-tiganya insya Allah selalu istiqomah. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Sifat yang keempat, maknanya persalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Persalahan itu mukhalafat, artinya tidak ada persamaan sama sekali, tidak ada persamaan sama sekali. Kalau Allah itu zat wajib adanya, sedangkan manusia itu bukan diartikan zat, tapi apa? Jirim. Bedanya, Allah itu zat, sedangkan makhluk itu jirim. Beda zat dengan jirim. Kalau zat ini tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, itu kalau zat. Tapi kalau jirim, ada benda, nih benda nih jirim. Jirim itu artinya benda. Ini kita ini kan benda nih. Jadi ini diri kita ini kalau bahasa syariatnya kayak zat, bahasa hakikatnya bukan zat kita ini, tapi jirim. Sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, itu jirim. Dan ada ukuran besar, kecil, pendek, lebar, panjang, itu jirim. Sedangkan zat, pertama tidak bisa dilihat, yang kedua tidak bisa diraba, berarti tidak memiliki bentuk. Makanya mukhalafah antara zat Allah dengan zat makhluk berbeda, ada perbedaan. Makanya mukhalafah bersalahan tidak sama Allah dengan makhluknya, baik itu bentuknya, apalagi bisa dilihatnya. Setiap sesuatu yang bisa dilihat itu otomatis pasti ada ukuran besar kecilnya kan gitu. Makanya Allah tidak bisa dilihat. Kalau Allah, seandainya Allah bisa dilihat dengan mata, seandainya nih zat Allah bisa dilihat dengan mata, apa lalu yang pasti orang-orang buta memintar. Kalau Allah bisa dilihat dengan mata, orang buta memintar. Kenapa kami dibutakan? Berarti Allah hanya milik orang yang bisa melihat. Berarti Allah bukan Tuhan kami, kata orang buta. Kalau kalam Allah itu bisa didengar, berarti hanya untuk orang yang bisa mendengar, orang yang tuli. Betul, berarti Allah itu hanya untuk orang yang bisa mendengar, bukan untuk orang yang tuli. Makanya kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Zat Allah tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Wujudnya itu ada, rasakan ada. Bagaimana cara merasakan ada? Ini kita merasakan diri kita ini ada, berarti Allah ada. Contoh aja lah, masa jauh-jauh, contohnya baterai. HP itu kan hidup karena ada baterai. Apakah nyawa di dalam baterai itu, kekuatan di dalam baterai itu bisa dilihat? Kan tak bisa. Tapi ada baterainya. HP-nya hidup karena ada baterai. Baterai ada, tapi nyawa baterainya, baterai rusak, boleh hidup HP? Tak mau juga. Bisa tidak dilihat nyawa baterai? Tapi barangnya bisa hidup.
kiasnya aja, bukan kita menyamakan itu kepada Allah, tidak, itu hanya untuk memberikan contoh bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dan tidak sama dengan makhluknya. Karena mustahil ia Allah Ta'ala mumasalatuhu lil hawa, maknanya mustahil Allah bersamaan ia Allah bagi segala yang baru, mustahil Allah sama dengan yang diciptakannya. Kita bikin kursi, misalnya ada tukang misalnya membuat kursi bisa, lalu si tukang disamakan orang, kau sama kursi sama, terima enggak? Tak akan terima. Ada orang bisa membuat kue untuk yang bikin untuk sama untuknya sama muhanya, sarik enggak? Sarik, enggak terima. Nah kayak gitulah Tuhan, aku dan Allah sama, makhluk Allah dengan makhluk sama, Allah tak terima. Kita aja ada terima dengan apa yang kita buat, apa lagi Allah. Jangan coba-coba menyamakan. Kehendakku kehendak Allah Ta'ala juga, kehendak Allah kehendakku juga, baik-baik. Jadi ada dua kehendak, kehendaknya dan kehendak Allah. Itu artinya sekehendak. Jadi kalau orang-orang yang fana fillah, dia tidak memiliki kehendak, sadarkannya seluruh kehendaknya hanya satu kehendak Allah. Tapi kalau naik makamnya menjadi baqa billah, apa yang dikehendakinya itulah dikehendaki Allah. Makanya kenapa wali-wali itu sudah berdoa kabul, wajar, karena sudah makamnya baqa billah. Allah ingin menghendaki sesuatu terjadi, lalu Allah suruh walinya mengangkat doa agar terjadilah kun fayakun. Makanya waktu kita melihat ada wali berdoa hujan, tiba-tiba hujan, Allah sudah menghendaki jam sekian akan hujan, tapi melalui wasilah wali tadi, mengangkatlah wali tadi akan tangannya, ya Allah hujankan. Memang hujan, Allah sudah menentukan hari itu memang hujan, tapi si murid melihat, wah luar biasa guru kami wali Allah, luar biasa guru kami, keramatnya menyatakan bahwasanya gurunya itu sudah makamnya bapak bila, rata-rata seluruh wali pokok bila. Habaguna billah qaumun baqa billah, aqsamu billah Allah Syekh Saman waliullah. Rata-rata wali tetap baqa billah. Tapi sebelum kita mencapai baqa billah, wajib fana billah. Fana billah kita menyatakan diri kita tiada, bukan berarti menghilangkan diri, bukan. Diri tetap ada, tapi menyatakan aku ini bukan aku sendiri, aku ini ada bukan dengan sendirinya, dan wujudku ini bukan wujud hakiki, itu menghilangkan diri namanya. Menyatakan perbuatanku ini bukan perbuatanku sendiri, bukan timbul dengan sendirinya, tapi perbuatan Allah. Aku sholat bukan dengan sendirinya aku sholat, tapi Allah yang menghendaki aku sholat, Allah menolong aku sholat. Itu fana billah namanya. Contoh seseorang yang melihat bisa melihat karena diperlihatkan, bukan mata ini memiliki kekuatan untuk melihat. Seseorang yang bisa mendengar bukan dia dengan sendirinya bisa mendengar, tapi karena Allah memperdengarkan. Apa gunanya kayak orang buta, mata ada sempurna kayak kita tapi tidak bisa melihat karena Allah tidak memperlihatkan. Orang tuli punya telinga, daun telinganya sama kayak kita tapi Allah tidak memperdengarkan. Itu aja bedanya. Ya, orang-orang fana billah itu seperti mana orang buta, tuli, bisu, atau orang stroke kalian tidak bisa bergerak. Ketika mengangkat Allah yang mengangkatkan, ketika bergerak Allah yang menggerakkan, itu sudah fana billah. Supaya kita tahu aja fana billah itu seperti ini, baqa billah seperti ini. Jadi kita insya Allah selama hidup kita, walaupun kita tidak menjadi wali, kita sudah mengetahui oh seperti itulah ilmu para wali, sekalipun bukan termasuk wali. Nah, cuman ada kalam, ada kaidah, siapa yang memulai untuk belajar ilmu para wali, tetap insya Allah Allah akan masukkan dalam golongan wali-walinya. Yang mudah semua kita mendapatkan golongan, status golongan para wali. Wajar aja orang-orang itu tidak ada kesedihan lagi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada rasa takut karena sudah makomnya baqa billah.
mustahil mumasalatu lil hawadis, maknanya bersamaan ia Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dan takrifnya, definisinya, ibaratun anna fil mumasalah fi zat wa sifat wal af'al. Artinya satu ibarat, satu ungkapan supaya mudah dipaham. Ibarat itu satu ungkapan daripada menafikan, meniadakan bersamaan bagi segala yang baru. Meniadakan di akal kita tiadakan bahwasanya Allah sama dengan makhluk, Allah sama dengan baharu, ditiadakan pemikiran seperti itu maksudnya. Ibaratun an-nafil mumasalah, baik secara zat Allah dengan zat makhluk sama tidak? Sama? Tidak. Zat Allah wajibul wujud, zat kita diadakan, zat Allah ada dengan sendirinya. Secara zat tidak sama. Dan yang kedua, sifat-sifat pun tidak sama. Yang memiliki sifat kuasa hanya Allah. Kita ini hanya dikuasakan, bukan kuasa dengan sendirinya. Berarti sifat kita dengan sifat Allah mukhalafah, tidak sama. Allah maha berkehendak, sedangkan kita dikehendaki. Sama? Tak sama. Allah maha hidup, sedangkan kita dihidupkan. Ya, sifat 7, kudrat, iradat, ilmu. Allah maha tahu, kita diberi tahu. Ilmu, hayat, hidup, sama. Allah maha mendengar, kita diperdengarkan. Basar, Allah maha melihat, kita diperlihatkan. Kalam, Allah berbicara, kita dibicarakan. Allah yang membantu untuk berbicara. Yang ketiga, af'al. Secara af'al pun tidak sama perbuatan. Allah kuasa menciptakan alam, lalu Allah ciptakan alam. Ada yang namanya siang, malam, ada yang namanya matahari, yang Allah ciptakan bulan, bumi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di alam ini itu namanya seluruhnya af'al Allah, seluruhnya perbuatan Allah. Lalu kita manusia memperbuat sesuatu, apakah yang kita buat? Terserah, bahwa baik itu amalan kah atau sesuatu yang kita buat. Secara hakikat itu seluruhnya perbuatan Allah. Kenapa jadi seluruhnya perbuatan Allah? Karena kita ini hakikatnya tiada menjadi ada. Lalu kita beramal, kita membuat sesuatu, hakikatnya Allah yang mengadakan apa yang kita buat. Berarti perbuatan kita secara hakikatnya perbuatan Allah maksudnya. Bukan kita memiliki perbuatan dengan sendirinya. Nah, ini secara hakikat. Ingat, secara hakikat. Jangan disalahgunakan. Yang namanya maksiat, yang namanya taat. Nanti ketika kita berbuat taat, sandarkan ini seluruhnya Allah yang menolong. Allah yang menolong. Taufik hidayah dari Allah. Ketika berbuat maksiat, jangan sesekali menyandarkan kepada Allah, tidak beradab. Tetap yang namanya maksiat kita yang memperbuat. Kita ingin misalnya bermaksiat misalnya, lalu Allah kuasakan kita bermaksiat. Kita ingin berjalan ke tempat maksiat, kan bisa aja kita berjalan. Kan seolah-olah secara hakikatnya kan Allah yang menguasakan kita supaya bisa berjalan ke tempat maksiat. Secara syariat kita tahu ini tempat maksiat. Jadi secara hakikat memang Allah yang menguasakan ke tempat maksiat. Allah yang menghendaki kita ke tempat maksiat. Secara syariat jangan ke tempat maksiat. Makanya ada bahasa Allah anjurkan sekalian. Allah anjurkan. Makanya dikatakan Allah lebih mudah memaafkan, mengampuni dosa seseorang yang karena nafsunya dibanding kesalahan atau dosa seseorang yang karena memang kesombongannya. Ada orang bermaksiat karena memang tak tahan lagi mengalami hawa nafsu. Biasanya kalau orang maksiat karena nafsu itu lebih mudah menyesal biasanya. Tapi kalau orang maksiat karena kesombongannya, ini paling berat nih untuk tobat. Orang berduit, orang kaya raya tapi maksiat, dengan orang susah tiba-tiba dapat duit langsung maksiat. Orang kaya raya mana mau dia judi cuma 1.000-2.000, pasti puluhan juta. Dengan kesombongannya dia maksiat, kecil lah 1 juta tuh, sombong, judi kan.
Allah lebih sulit memaafkan orang yang seperti ini dibanding orang susah dapat duit 100.000, masanglah besok nomor bermasang 20.000, kalinya habis duit besar karena hanya dengan nafsu, bukan karena kesombongan. Penyesalan itulah yang namanya taubat. Besok masang lagi, nggak ada apa-apa lah, yang penting taubat. Asal jangan lagi masang, itu lagi mati, lagi tobat nyaman mati sekalian, lagi masang lagi. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu juga pun, tidak ada yang sama sesuatu juga pun kepada sama dengan Allah, tidak ada yang sama. Dan ia juga Tuhan yang mendengar lagi yang maha melihat. Allah mendengar dan Allah melihat, Allah mendengar dan Allah melihat dalam hati hamba-hambanya yang menyatakan ada sesuatu yang bisa memberi manfaat selain daripada Allah. Hati-hati ini mainan di hati nih. Sekalipun kelihatannya zuhirnya bagus, Allah memandang di hati. Misalkan dalilnya Allah tidak memandang rupamu, tapi Allah memandang hatimu. Ini dalilnya paling bahaya lah. Kenapa? Karena setiap ibadah harus wajib ikhlas. Allah memandang bukan ibadahnya, tapi Allah memandang ikhlas dalam ibadah. Sedangkan ikhlas letaknya bukan di zuhir tapi di hati. Yang kelima, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumil bidin. Adapun keutamaan yang khusus milik Nabi Muhammad SAW adalah di antara keistimewaan diri Nabi, di antara perbuatan Nabi yang tidak sama dengan perbuatan umat, yaitu bahwa janda-janda Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad itu haram dikawini orang lain. Haram. Ada sahabat kawini bini Nabi setelah Nabi meninggal, haram hukumnya. Jadi kiasnya istrinya guru jangan dikawini. Kalau guru meninggal, bini guru jangan dikawini. Sama aja ngawini mama surang, ya, sama dengan orang tua kita kan. Masa yang harga begini, bini guru puas. Jangan dipandang bini guru. Bini ustadz banyak, cantik-cantik banget. Murid kadang hari muridnya yang dipandang bini guru, bini ustadz dipandang. Ya wajar lah bini guru, bini ustadz itu bungas jadi ya, karena pilihan. Bukan Allah memilihkan, tapi dia memang pemilihan. Ini ustadznya nggak mau pemilihan. Jadi kalau ditanya orang, siapakah perempuan yang paling cantik sedunia? Paling mudah jawabannya, tetap istri Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, berarti istrinya perempuan yang paling cantik, paling mulia. Bagaimana cantiknya itu tak boleh ditanyakan. Bagaimana rupa Nabi-nya kan sulit kita mempertanyakan, apalagi wajah istri Nabi. Jadi Aisyah aja ketika Sayyidina Umar mau meninggal, mau dikuburkan di kan tiga itu, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi Sayyidina Umar sebelum meninggal, nanti setelah aku meninggal, nanti tanyakan kepada Aisyah, boleh enggak aku mau kubur di situ? Kan ada ceritanya kan. Jadi kata Siti Aisyah, boleh, tapi aku keluar dulu. Nah, setelah itu Siti Aisyah tidak pernah terbuka sedikit pun aurat, sekalipun ada kuburan Sayyidina Umar. Karena Siti Aisyah istri Rasulullah, saking malunya istri Rasulullah kepada sahabat. Kalau waktu itu aku masih bertahan di rumah, kelihatan sedikit aurat gak ada masalah, karena Rasulullah suami, Abu Bakar ayah. Sedangkan ini bukan mahram, dia Sayyidina Umar padahal sudah meninggal. Nah, di situ ulama mengiaskan perempuan manapun diharamkan
atau ditekankan jangan terbuka aurat ketika berziarah kubur, ziarah ke Datuk Sabat, ke makam Datuk Sabat. Banyak perempuan yang tak berjilbab, banyak. Ada yang perempuan berjilbab tapi pakai legging kan tipis, banyak. Atau perempuan pakai jubah tapi legging tak dipakai, ketika duduk tetap kelihatan aurat. Makanya rahimahullah, apa tuh, ada hadisnya, Allah menyayangi perempuan mutasarwilat minan nisa, perempuan yang suka pakai celana, artinya pakai jubah, pakai gamis, di dalamnya pakai legging, itu dapat kasih sayang Allah supaya tidak terbuka aurat. Makanya hati-hati beginian perempuan ziarah ke makam wali, jangan terbuka aurat, jangan banyak memakai emas, takut juga bini ditinggal emas, laki bisa menjual emas dia enak di rumah, laki mengincar menjual emasnya. Jadi janda-janda Rasulullah itu haram dikawini orang lain, dan ini qat'i hukumnya, itu sudah tidak ada diragukan lagi, haram mengawini istri-istri Nabi-nya, janda-janda itu. Begitu pula dengan istri-istrinya yang dicerai setelah mengalami dukhul, bersetubuh dengannya, haram juga. Istri yang sudah dicerai oleh Nabi pun haram dinikahi. Ini pendapat yang paling benar. Mereka itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang yang beriman. Syariat Nabi adalah sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya. Syariat-syariat sebelumnya kalau sudah jatuh tai cecak kan dipotong. Syariat-syariat Nabi sebelumnya, siapa yang berbohong, siapa yang menggibah, potong lidah. Itu syariat sebelumnya. Kalau laki-laki siapa yang berzina, barang itu dipotong. Kalau perempuan Allah, laki-laki siapa yang berzina di zaman Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, siapa yang berzina potong, barang itu dipotong, ada hidup lagi. Itu syariat Nabi sebelumnya tuh. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad, cambuk, ya kan, cambuk, paling rajab, langsung bunuh misalnya, atau taubat. Tidak agak ada keringanan lah di syariat Rasulullah, penyempurna atau menghapus syariat-syariat sebelumnya, dan berlaku hingga akhir masa. Tidak ada perubahan syariat Rasulullah sampai akhir zaman. Kitab beliau Al-Quran adalah mukjizat. Rasulullah memang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan karangan beliau, dan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca itu sebuah mukjizat, bukan kekurangan. Kalau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kita anggap kekurangan, berarti Rasulullah memiliki kekurangan. Kalau sudah Rasulullah memiliki kekurangan, berarti apa bedanya dengan manusia biasa? Itu bahaya. Jadi kurang penghormatan kepada Rasulullah. Apalagi sampai menyatakan ibu dan bapak Nabi masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada pemahaman gitu kan? Yang tidak mengalami perubahan atau pergantian Al-Quran, tidak ada mengalami perubahan. Kalau perubahan percetakan wajar, ada masalah. Yang penting isinya sama. Kitab ini merupakan hujjah Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hambanya. Artinya kalau sudah hujjah ini hanya Allah yang kuat di situ, tidak bisa dibantahkan lagi. Syariat hukum Allah tidak bisa dibantah, itu hujjah. Hamparan bumi Allah jadikan masjid dan suci baginya. Hamparan bumi Allah jadikan masjid dan suci baginya, bagi Rasulullah. Dia diberi 5 macam syafaat. Baginya dikhususkan syafaatul uzma, syafaat yang teragung. Syafaatul uzma ini syafaat paling besar, khusus orang-orang umat-umat yang berdosa besar. Kalau syafaatul uzma hanya untuk umat yang berdosa besar, bagaimana orang yang berdosa kecil? Insya Allah masuk surga berarti, masuk surga semuanya. Makanya orang-orang yang sekalipun kita ada melihat atau mendengar ada orang mati dalam keadaan maksiat, tetap tidak boleh mengatakan mereka su'ul khatimah. Jangan, karena itu adab penilaian kita kepada orang yang meninggal. Barangkali dah husnul khatimah, jangan lagi dibilang su'ul khatimah sekalipun mati dalam keadaan maksiat, karena kita tidak tahu ketika dia meninggal apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah.
Siapa yang menyangka di husnul khotimah, kata ulama, barangkali sangkaannya benar maka pahalanya untuk dirinya. Tapi kalau dia menyangka itu su'ul khotimah, ternyata memang su'ul khotimah, nah setelah itu takutnya dia membicarakan orang yang su'ul khotimah, sekalipun memang su'ul khotimah. Jadi jangan dibahas lagi. Mudah-mudahan husnul khotimah. Orang yang mati di mana tuh, di stadion misalnya, 400 orang mati ya di stadion. Nah, mudah-mudahan husnul khotimah semua. Sekalipun seseorang itu matinya mati tidak bagus matinya, karena ulama sudah menyatakan bahwasanya orang yang maksiat itu bisa saja Allah siksa, Allah ampuni dosa-dosanya dengan Allah berikan siksaan di dalam kubur. Jadi ketika dia di padang mahsyar sudah bersih dari dosa. Seandainya ada orang mati dalam keadaan maksiat, diazablah di dalam kuburnya. Nah, berapa puluh tahun dia sampai hari kiamat diazab. Ketika dibangkitkan sudah bersih daripada dosa. Itu keyakinan kita. Jadi jangan mencaci orang lagi, sekalipun orang itu maksiat jangan dicaci. Ujung-ujungnya satu surga samaan, masuk surga bersamaan. Aku kira kau di neraka, padahal kau macal bahari di dalam dunia. Kata pekalah akhirnya. Jadi bagus sangka baik dengan siapapun, sangka baik. Apalagi sama nyumpahi orang, mudahan kau kena azab. Sekali sama masuk surga samaan. Rugi. Kau bahayanya dia surga, kita neraka. Jadi tanamkan sifat netral aja, sudah netral dan sangka baik. Itu urusan Tuhan. Nabi Musa ya kan seperti tegur. Nabi Musa beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika umatnya maksiat, Nabi Musa komentar, ya Allah azabkan sekalian umatku, azab. Nabi Muhammad ketika di Taif, ada enggak Nabi Muhammad doakan azab? Ampuni ya Allah, barangkali ada anak keturunannya menjadi orang alim, ternyata terkenal keturunan orang-orang Taif itu banyak alim-alim. Bedanya sifat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Baginya dikhususkan syafatul uzma, syafaat yang paling agung. Dia Nabi yang paling awal mengetuk pintu surga, dan umatnya adalah sebaik-baik umat, dan tidak akan berkumpul untuk melakukan kesesatan. Dia adalah Nabi pertama sebagai pemberi syafaat bagi yang memperoleh syafaat. Dia Rasulullah adalah orang pertama yang membela ini bahasanya belah bumi darinya. Bahkan di hari kiamat nanti umatnya seperti malaikat, kotorannya suci. Umat Rasulullah bagikan malaikat, dapat mendatangkan keberkatan serta dapat menjadi obat penyembuh penyakit. Umat Nabi Muhammad sebagaimana menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa para tuan guru atau para orang alim, jangankan orang alim, orang biasa pun bisa menyembuhkan orang lain. Pada orang biasa barangkali tidak karena berkat salawatnya. Kan ada kalau minyak ZNM tuh, minyak Habib dari Palembang itu kan biasa syaratnya kalau minum minyak ZNM harus baca salawat 3 kali. Ada minyak tuh kan banyak berapa puluh penyakit yang bisa disembuhkan. Salahnya menyembuhkan itu bukan minyaknya tapi salawatnya. Banyak tuan guru kita minta air dengan tuan guru, salawat kabul, tergantung niat yang minta doakan. Kalau kita niat tidak, dan sekalipun tuan gurunya bercampur di baskom, bukan ditiupkan air dalam botol lagi, tuan gurunya bercampur di baskom, air di baskom minum, tak kabul juga. Tuan gurunya langsung bukan ditiup lagi, niat karena mana kabul. Makanya kata orang tua kami aneh itu. Kebanyakan orang yang minta doa di hidayat, di sapat, rata-rata peziarah itu kalau udah datang cuma air sumur di depan, ada kan depan musola, depan masjid. Gara-gara itu aja sudah kabul niatnya, karena mereka datang ziarah dengan niat yang
ikhlas. Sedangkan kita minum bebaskum-baskum, minum banyak air di depan itu, anak zuriatnya tak kabul-kabul juga. Karena niat mencari duit. Ya, salaman, ambil duit, tiup baju, bismillahirrahmanirrahim, baju Fatihah, ambil duit. Zuriat yang cari duit, orang mencari keberkahan. Siapa dapat? Orang yang bagus. Kita zuriat duit mendapat keberkahan sedikit pun gak dapat. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati zuriat itu, hati-hati. Jangan hanya duit datuk diincar, tapi ilmu datuk tidak diperdalam. Datuk meninggalkan bukan meninggalkan harta saja, tapi datuk meninggalkan ilmu. Aqidul iman, asar risalah, dan amal ma'rifat. 3 serangkai kitab ini yang wajib dipelajari para zuriat. Jangan sampai selain zuriat lebih alim daripada zuriat. Bukan tidak boleh, bukan mustahil, boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Selain daripada zuriat atau sahabat lebih alim daripada zuriat, kan ada masalah. Cuman malu, zuriat bodoh, orang alim, orang lain alim. Cara zuriat inilah yang membanggakan datuknya, yang memperjuangkan, ikut berjuang bersama datuk-datuknya, bukan orang lain. Seperti halnya melihat, sebagaimana menurut pendapat yang paling sahih, dia Rasulullah dapat melihat orang-orang yang ada di belakangnya seperti halnya melihat orang-orang yang ada di hadapannya. Beliau melihat belakang sama dengan melihat hadapan. Karena seluruh alam ini diciptakan melalui nur Nabi Muhammad. Jadi kalau seluruhnya berasal dari nur Nabi Muhammad, jadi tidak ada dinding sedikit pun. Pandangan Rasulullah tidak ada dinding. Beliau mandang ke belakang sama dengan mandang ke depan, mandang ke samping sama dengan mandang ke hadapan, karena tidak ada dinding. Sholatnya yang dilakukan dalam keadaan duduk, pahalanya seperti yang dilakukan sambil berdiri. Itu Rasulullah. Kalau kita duduk setengah pahalanya, ya kalau berpahala, jadi bagus berdiri. Sembahyang berdiri bisa diterima, apalagi sembahyang duduk. Baru sakit pinggang sedikit duduk, capek sedikit duduk, sembahyang. Tidak diperbolehkan memanggilnya dari balik kamar. Memanggil Rasulullah di balik kamar tidak boleh, atau ada dinding. Wahai Rasulullah, dinding, ada dinding, tidak diperbolehkan. Dan juga memanggilnya dengan nama, wahai Muhammad, ya Muhammad, tidak diperbolehkan. Kalau sahabat itu tidak diperbolehkan memanggil Muhammad, maka umatnya pun sama, kiasnya sama. Kita ini kan ingin jadi sahabat Rasulullah juga di akhirat. Berarti kita pun jangan sesekali menyebut nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Dan dia diberi Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini bicaranya sedikit tapi maknanya banyak, tuh jawami'ul kalim. Jangan ada kita nih bicara banyak tapi tak bermakna. Banyak bicara, banyak pandir, maknanya kosong. Jadi kalau Habib besar itu kalau bicara sedikit tapi pedas, itu jawami'ul kalim tuh. Bicara sedikit tapi menyinggung di hati, jawami'ul kalim artinya mengena. Karena ulama-ulama, orang-orang soleh itu ketika beliau menasihati bukan menasihati secara zahir. Ya, apa yang nasihat yang ada di hati dikeluarkan melalui zahir, berarti masuknya ke hati orang yang mendengar, bukan ke zahir orang yang mendengar. Pasal menyakiti Nabi SAW. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan seseorang menyakiti Nabi SAW, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala akan melaknat orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Di antara menyakiti Rasulullah ya menyepelekan sunnah, merendahkan sunnah, menganggap sunnah itu hanya hal terkecil, hal yang kecil. Minum makan tangan kanan, seolah tangan kanan, tangan kiri aja sudah, itu yang merendahkan Nabi, menyakiti hati Nabi. Di antaranya lagi menyakiti para zuriat Rasulullah, menyakiti ulama pewaris para Nabi, menyakiti Rasulullah. Banyak orang yang ketika melihat ada tulisan nama Nabi Muhammad jatuh ke lantai, jangankan nama Allah, nama Nabi Muhammad aja jatuh ke lantai dibiarkan atau diremehkan, tidak diambil, maka hukumnya musyrik, sudah murtad malah. Nama Nabi Muhammad apalagi nama Allah.
Kenapa diharamkan menyakiti Rasulullah? Karena Rasulullah kekasih Allah. Siapa menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran, umat Islam telah sepakat untuk membunuh temannya Muslim yang berani mengecilkan nabinya dan menghinanya. Itu orang Islam yang menghina Nabi itu dibolehkan dibunuh. Jangankan itu, kita sembahyang kalau ada orang lewat kan dihalang ya. Ketika yang lewat ini diawasin setan kita, dibiarkan malah main-main di depan kita, itu suruh bunuh. Apalagi yang menghina Nabi, apalagi yang menghina Al-Quran, baik secara terang-terangan ataupun sindiran. Tetapi Nabi berhak untuk menghina atau mengecilkan seseorang. Nabi itu punya hak untuk merendahkan, menghinakan orang lain, tapi Nabi tidak mau. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini penghulunya anak cucu Nabi Adam. Aku ini tuan, kata Nabi. Hadisnya kan, wala fakhra, tapi aku gak ada sombong. Seharusnya kalau seandainya Nabi hendak masukkan kita ke neraka semuanya, itu hak Nabi. Misalnya kita ini taat ibadah, dan seharusnya kita masuk surga, tapi kata Nabi itu si A itu neraka aja, berapa masuk neraka? Nabi yang menguasai sudah. Allah menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Nabi keseluruhnya. Dia yang berhak hanya Nabi. Seandainya Nabi untuk menghinakan siapapun boleh, cuma Nabi bukan orang yang menghina. Ketahuilah sesungguhnya orang yang menghinanya, mencelanya, atau yang mengungkapkan kekurangannya, baik tentang akhlak, kejadian, agama, misalnya kejadian Rasulullah, jangan diartikan Rasulullah ketika lahir seperti mana lahir anak bayi biasa, tidak. Rasulullah kejadiannya di sesar, bukan keluar dari bawah, dari sesar. Jadi operasi pertama ya Rasulullah, sesar pertama. Pokoknya beda, seluruhnya beda. Kita aja naik ke langit atau ke astronot ya, tanpa pakai baju, pakai baju biasa kira-kira hancur dah badan, hancur. Rasulullah ke langit ketujuh, tapi kulit Nabi itu seperti apa kejadiannya? Apa bahan kulit Nabi? Tetap beda dengan yang lain. Tentang akhlak beliau, kejadian beliau, agama, sifat-sifat beliau, keturunan beliau, ataupun apapun juga. Bahkan termasuk dusta atas namanya dan mengecilkan namanya dengan perkataan. Itu semua tergolong penghinaan kepadanya. Makanya siapa-siapa yang bernama Muhammad, yang mudah-mudahan sifatnya seperti nama Nabi Muhammad. Jangan bikin malu Nabi Muhammad. Pas ada nama Muhammad, misalnya Muhammad apa? Muhammad Irfan, tapi kelakuannya kada bagus ganti nama yang lain sekalian. Muhammad ini nakalnya, kan orang bilang Muhammad, gantinya nama sudah Alexander, jangan lagi Muhammad. Ini sesuaikan dengan nama yang baik tadi. Dan orang yang menghinanya dikenakan sanksi dibunuh. Semuanya ini juga telah disepakati ijma ulama semenjak masa sahabat hingga sekarang. Ibnu Munzir, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, berkata, kalangan pakar telah sepakat bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad hukumnya dibunuh. Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Imam Malik, Imam Lais, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan mazhab Imam Syafi'i. Siapa menghina Nabi Muhammad maka hukumnya dibunuh. Pendapat ini adalah sesuai dengan mazhab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa orang yang telah menghina pribadi Nabi adalah tidak diterima taubatnya. Makanya hati-hati kita ketika ada habaib atau sayyid keturunan Rasulullah yang mungkin secara zahirnya kelakuannya tak bagus, jangan dihinakan, bagus kita doakan. Mendoakan zuriat itu lebih manfaat, lebih bermanfaat. Satu orang zuriat misalnya kita doakan kabul, itu lebih besar pahalanya dibanding kita mendoakan 40 orang kabul. 40 orang biasa kita doakan mudah-mudahan baik, baiklah ke 40 orangnya, lebih besar pahala mendoakan satu orang zuriat Nabi baik dengan sebab doa kita tadi.
Makanya kata ulama, mendidik satu orang habaib menjadi baik itu lebih besar fadilah manfaatnya dan pahalanya dibanding mendidik 40 orang yang bukan habib. Jadi bersyukur kalau ada punya murid habib dididik sampai dengan mendidik 40 orang biasa. Kalau punya apa? Kalau kita punya majelis satu orang habib aja muridnya sama dengan 40 orang nyerap nih. Satu orang yang cukup habibnya. Pendapat ini seperti dikemukakan oleh Abu Hanifah dan kawan-kawannya dan As-Sawri, penduduk Kufah dan Al-Auza'i, seperti yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Tidak diterima taubatnya ialah karena hukum mencela beliau adalah murtad. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Jadi hukum menghina Rasulullah hukumnya murtad dan dibunuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang menjadi bersyukur kepada Allah dan Rasulullah dan menjadi orang yang memuliakan Rasulullah dan para zuriat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketujuh adalah khawatir dan pembagiannya. Wallahu a'lam. Inna hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa fa'alna hadina ilaik. Allahumma inna nas'aluka tawbah wa maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Faya yuraduna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik